Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati, NIM 3011012008 dari kelas AFI 1 angkatan 2020. Baik, saya akan menjawab soal mid semester psikologi agama. Di mana soalnya yang pertama yaitu pengertian psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti atau mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya atau kaitannya dalam keyakinan beragama serta kaitannya dengan pengaruh umur masing-masing atau pengaruh usia. Baik, pertanyaan nomor 2 yakni apa manfaat mempelajari psikologi agama? Nah, manfaat mempelajari psikologi agama yaitu sebagai pembangkit perasaan serta kesadaran dalam beragama. Selain itu, berfungsi juga sebagai pembinaan mental dan moral dalam beragama. Nah, selain itu ada pula beberapa hal manfaat dalam mempelajari psikologi agama, yakni yang pertama itu menanamkan sifat atau sikap positif, entah itu pada diri sendiri, orang lain maupun terhadap keadaan yang terjadi atau yang telah dihadapi. Yang kedua itu menanamkan sifat-sifat kreativitas. Sifat kreativitas bisa dilihat dari dorongan internal ataupun eksternal dan bisa dibuktikan dengan hasil produktivitas. Nah, yang selanjutnya itu ialah kecerdasan emosional. Nah, di sini seseorang akan bisa memahami keadaan orang lain, menimbulkan sifat empati, percaya diri, tahu diri, maksudnya paham peka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir itu menanamkan sifat kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan beragama bukan hanya dilihat dari pemahaman agama seseorang, melainkan dibuktikan dengan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni faktor apa saja yang berperan dalam perkembangan beragama. Menurut saya itu ada 2. Yang pertama itu faktor keluarga dan faktor lingkungan, di mana dalam keluarga anak itu bisa mencontohkan atau merekam didikan dari orang tuanya atau keluarganya. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan, di mana anak itu bisa mengikuti pengaruh-pengaruh yang telah ada di lingkungan sekitarnya, baik itu dari teman-temannya maupun orang-orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yakni pembinaan agama pada anak. Nah, pentingnya pembinaan nilai agama dan moral pada anak tentunya di sini yang sangat berperan adalah keluarga, di mana keluarga adalah yang pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana pepatah atau sebagaimana kata yang menyatakan bahwa ibulah madrasah pertama bagi seorang anak. Nah, namun walaupun seperti itu, dalam lingkungan keluarganya, orang-orang dewasa yang berada di keluarganya juga bisa berperan dalam mendidik anak yang belum dewasa tersebut. Bagaimana dia bisa mengarahkan, bisa mengajarkan anak itu sampai pada kedewasaan tanpa harus melibatkan kekerasan, karena anak usia dini adalah masa peletakan dasar dalam pendidikan nilai agama dan moral mengenai agamanya. Soal selanjutnya yakni pembinaan agama pada remaja. Pembinaan agama pada remaja sangatlah penting karena dengan agama remaja tersebut memiliki landasan hidup yang kokoh.
yaitu kematangan moral serta arah yang baik. Nah, dengan kesadaran beragama pula, remaja akan paham tentang kewajibannya sebagai seorang kewajibannya terhadap agama. Nah, oleh karena itu, lingkungan atau aktivitas remaja saat ini sangatlah berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor terakhir, yaitu aliran psikologi psikoanalisis, yaitu siapa tokohnya, serta jelaskan tentang ID, ego, dan superego. Nah, tokoh dari psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud, di mana dia mengatakan bahwa manusia itu digerakkan atas 3 bahan dasar. Yang pertama itu ID, di mana manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan nafsunya, bahkan hasratnya. Contohnya itu ketika memakan makanan berlebihan dan lain-lain. Dan yang kedua itu ego. Ego itu apabila manusia telah mempertimbangkan dari ID. Nah, di sini pula pengetahuan sangatlah penting. Contohnya itu ketika ingin menang sendiri. Dan yang terakhir itu superego, di mana superego ini terdiri dari nilai ID dan ego, sehingga inilah puncak tertingginya. Contohnya itu ketika seorang ingin mencuri dan mendapat kesempatan mencuri, namun dia gagal karena superegonya. Yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.